Tiara Amalia di Yogyakarta. Kita ke Wilson dulu. Wilson, bagaimana jalannya pelantikan kepala daerah di Medan, Sumatera Utara? Ya, kita pelantikan kepala daerah di Sumatera Utara sudah berlangsung selama 1 jam 10 menit dan tadi juga sudah diucapkan atau dibacakan surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri dan juga tadi sudah diucapkan sumpah oleh 15 kepala daerah yang dilantik. Dan tadi yang memakan waktu cukup lama, Elvita, adalah pembacaan surat keterangan dari kepala daerah dan wakilnya yang harus diucapkan satu persatu. Dan jika biasanya pelantikan dilakukan di halaman kantor Gubernur Sumatera Utara, namun kali ini untuk pertama kalinya pelantikan dilakukan di lapangan terbuka, yaitu di Lapangan Merdeka, Kota Medan. Dan Sumatera Utara sebagai wilayah terbanyak yang mengikuti pilkada serentak, yaitu ada 23 kabupaten kota. Namun dari 23 kabupaten kota ini yang dilantik hanya 14 kepala daerah yang menang saat pilkada serentak dan satu lagi tambahan yang merupakan PLT Bupati yang dilantik menjadi Bupati Tapanuli Tengah. Dan dari 14 kepala daerah ini, hasil pilkada ini, 9 diantaranya merupakan petahana, yaitu yang ada di Kota Medan, Serdang Bedagai, Binjai, Asahan, Sibolga, Pakpak Barat, Samosir, Labuhan, Batu Utara, dan Labuhan, Batu Selatan. Sementara untuk 9 daerah yang tertunda pilkadanya ini terpaksa harus menunggu surat keputusan dari Mendagri. Dan 9 daerah yang tertunda diantaranya adalah 5 merupakan kabupaten kota di Kepulauan Nias yang masih dalam sengketa, dan juga ada di Kabupaten Karo dan Kabupaten Mandailing Natal yang bupatinya masih menjabat atau masa jabatannya belum habis, dan 2 wilayah lagi yaitu Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar yang ditunda karena melakukan pilkada susulan. Namun saat ini yang paling 9 kepala daerah ini tetap akan dilantik, namun waktunya berkisar antara bulan Maret hingga bulan Juni nanti. Ya, Wilson, lalu adakah kegiatan lain yang nanti akan dilakukan setelah dilaksanakannya pelantikan? Ya, kita ada berbagai kegiatan informal yang dilakukan setelah pelantikan ini. Di antaranya tadi sudah disediakan panggung rakyat yang nanti akan diisi oleh hiburan dari artis daerah. Selain itu juga nanti kepala daerah akan menemui 100 orang yang merupakan undangan atau rombongan dari daerah masing-masing. Dan di sini ada juga yang menarik, Elvita, karena ternyata beberapa daerah yang datang ke sini atau undangan yang datang ke sini tidak memakai baju jas ataupun kebaya, tetapi malah memakai pakaian daerah dari asal mereka masing-masing. Dan rencananya juga nanti malam Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Eldin dan Ahyar Nasution, akan mengundang masyarakat, khususnya para pengemudi becak motor, sebagai salah satu ciri khas kendaraan di Kota Medan ini untuk makan bersama. Namun sepertinya warga begitu antusias untuk melihat pelantikan ini sehingga tidak hanya undangan, tapi warga juga sudah menunggu atau sudah mengelilingi Lapangan Merdeka ini untuk menyaksikan langsung pelantikan. Sehingga pengamanan juga diperketat oleh pihak kepolisian, dan saat ini pihak kepolisian sudah menyiagakan 1.510 petugas keamanan yang terdiri dari Polresta Medan dan dibantu oleh TNI. Karena berdasarkan informasi yang didapatkan oleh pihak kepolisian juga akan ada sebanyak 8 elemen masyarakat yang akan melakukan unjuk rasa terkait pelantikan ini. Sehingga agar pelantikan ini berjalan dengan lancar, kepolisian menerapkan sistem pengaman polisi dengan 3 ring, yaitu ring 1 akan ditempatkan di sekitar pendopo Lapangan Merdeka yang menjadi lokasi inti pelantikan. Ring 2 dilakukan di pengamanan yang berada di wilayah Lapangan Merdeka, dan ring 3 berada di lingkar luar Lapangan Merdeka. Alsita. Ya, baik. Dari Wilson kita ke Tiara di Yogyakarta. Tiara, bagaimana jalannya pelantikan Bupati di Yogyakarta saat ini? Ya, pelantikan 3 bupati dari 3 kabupaten yang ada di Yogyakarta sudah dimulai sejak pukul 10 tadi, dan acara ini dihadiri oleh sekitar 300 undangan, di mana dihadiri oleh pejabat penting dari daerah istimewa Yogyakarta, ada juga anggota DPR RI, Forkopimda, jajaran pejabat daerah, serta Dewan Daerah. Dan memang tidak ada acara khusus dalam pelantikan ini, yaitu pelantikan hanya akan dilakukan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono X, di mana beliau mewakili
Menteri Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Dan dari 3 kabupaten tersebut dimulai dari Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Bantul, Bupati Bantul terpilih yaitu Suarsono dan Abdul Halim akhirnya resmi menjabat sebagai bupati, sedangkan dari Gunung Kidul yaitu oleh Badinah dan Imawan Wahyudi. Sementara dari Sleman yang terpilih yaitu Sri Purnomo dan Sri Muslimah. 3 calon bupati ini memang meraih suara terbanyak pada saat proses pemilihan kepala daerah atau pilkada pada 9 Desember 2015 lalu, dan mereka hari ini resmi menjabat dan mendapat amanat rakyat sebagai pemimpin kabupaten masing-masing selama 5 tahun ke depan, yaitu periode 2016 hingga 2021. Dan ketiga pasangan bupati ini resmi setelah pihaknya menerima surat penetapan pengangkatan bupati dan wakil bupati serta surat pemberhentian pejabat bupati periode sebelumnya dari Kementerian Dalam Negeri pada Minggu 14 Februari kemarin. Dan susunan acara pelantikan yaitu tadi acara diawali memang dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama, kemudian pengucapan sumpah atau janji jabatan oleh masing-masing pasangan bupati, lalu penandatanganan berita acara, pengucapan sumpah jabatan, lalu pemasangan tanda pangkat penempatan pada jabatan serta penyerahan keputusan Presiden Republik Indonesia, serta yang terakhir itu sebelum sambutan selesai yaitu penandatanganan fakta integritas dari masing-masing pasangan bupati. Sudah. Ya, Tiara, lalu apa isi dari fakta integritas yang ditandatangani juga oleh para kepala daerah dalam pelantikan hari ini? Ya, fakta integritas ini mempunyai 7 poin penting di mana setiap bupati wajib menandatanganinya sebagai komitmen mereka untuk menjalani jabatannya selama nanti menjadi bupati 5 tahun ke depan. Yaitu di mana isi dari fakta integritas ini yaitu mereka harus berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela, yaitu tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak seperti suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta harus bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, lalu menghindari pertentangan kepentingan atau conflict of interest dalam pelaksanaan tugas, dan mereka juga harus memberikan contoh dalam kepatuhan dalam peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan mereka dan sesama pegawai di lingkungan kerja mereka secara konsisten. Lalu juga akan selalu menyampaikan atau memberikan informasi penyitaan integritas di kabupatennya masing-masing, serta menjaga kerahasiaan saksi atau pelanggaran peraturan yang dilaporkannya kepada mereka. Selain itu, bila mana mereka melanggar hal-hal tersebut, maka mereka harus siap menerima konsekuensinya, dan diharapkan para bupati dapat menjalankan isi-isi dari fakta integritas ini karena penandatanganan ini bukan hanya sekedar seremonial saja. Berikut pernyataan langsung dari Beni Suarsono selaku Kepala Biro Tata Pemerintahan Perda Daerah Istimewa Yogyakarta. Pernyataan atau penandatanganan ini tidak sekedar hanya seremonial, tetapi juga berdampak langsung terhadap Yogyakarta yang akan melakukan pernyataan, karena di poin ke-7 itu ada klausul yang menyatakan sangat tegas bersedia menanggung konsekuensi atas yang dinyatakan dalam fakta integritas. Jadi intinya itu. Jadi supaya menjaga akuntabel, transparansi, jujur dalam pelaksanaan petugasan, menjadi pengayom semua masyarakat wilayahnya, dan lalu pada akhirnya hal ini diharapkan 5 tahun ke depan pelaksanaan pembangunan masyarakatan itu bisa dilaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Intinya itu. Demikian yang kita kembali ke studio. Ya, Tiara Amalia Dawul Sempurba. Terima kasih rekan-rekan untuk laporannya.